Udah akhir pekan lagi nih guys, berarti saatnya saya akan bahas alur cerita Donghua Soulen episode terbaru ya. Pada cerita sebelumnya, Xiao Wu berhasil menyelamatkan nyawa Tangsan dari serangan mematikan milik Bibi Dong. Dan Tangsan dengan senjata Trisula Dewa Lautnya berhasil melukai dan mengalahkan Bibi Dong. So, bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak saja cerita Donghua Soulen episode 229 kali ini ya. Melanjutkan cerita episode yang lalu, setelah Bibi Dong kalah oleh Tangsan dan pasukan Spirit Hall mundur ke benteng Jialing Pass, pasukan dari Heaven Dao di bawah komando Marshal Gelong terus merangsek maju untuk mengejar, hingga sebagian pasukan memasuki zona benteng Jialing Pass. Namun akhirnya para pasukan Heaven Dao itu malah mati secara mengenaskan oleh racun khusus dari Sekte Lebah. Bahkan beberapa pasukan yang berusaha untuk mundur tak luput dari serangan racun tersebut. Di sisi yang lain, Tangsan merasa curiga dengan pasukan pengejar yang berada dekat dengan benteng Jialing Pass. Lalu dia mengajak Ketua Yan Wudi untuk sesegera mungkin melihat keadaan di sana. Tapi sebelum berangkat, dia meminta agar Du Gubo berjaga-jaga dan meminta Bos Dai dan rekan-rekan yang lainnya untuk menjaga Xiao Wu. Sementara itu, pasukan dari Sekte Lebah terus menyerang para pasukan Heaven Dao dengan senjata lebah beracun mereka. Di tempat yang lain, Grandmaster menyadari kalau ada yang tidak beres. Pihak musuh mendapatkan bala bantuan. Di benteng Jialing Pass, Bibi Dong dan para ketua yang lainnya baru saja menginjakan kaki mereka. Kembalinya Bibi Dong ke benteng Jialing Pass tepat dengan rencananya, yaitu bantuan dari Hulena yang datang untuk membantu. Hulena yang datang bersama Yan langsung turun ke medan perang untuk memusnahkan para pasukan Heaven Dao. Hulena dan Yang menggunakan Pusi Roh Pesona Iblis. Para pasukan elit dari Heaven Dao pun dibuat kacau oleh teknik Pusi Roh mereka. Sementara itu, Tangsan dan Yang Wudi sudah sampai di lokasi benteng Jialing Pass. Dia melihat banyak korban dari pasukan Heaven Dao terkena oleh sebuah racun. Racun ini bernama racun 5 warna. Racun ini bisa bereaksi jika semua formula racun itu bersatu. Sementara itu, di dalam pertempuran, Pusi Roh, Hulena, dan Yan membuat sebuah kabut darah yang sangat luas, sehingga mereka dengan mudahnya membantai semua pasukan dari Heaven Dao. Bahkan sebuah formasi pertahanan khusus dari pasukan elit Heaven Dao bisa dihancurkan, sehingga pasukan dari Sekte Lebah bisa leluasa menembakkan senjata rahasia beracun mereka kepada semua pasukan Heaven Dao. Basmi semua musuh, ucap Hulena. Setelah ucapan tersebut, beberapa pasukan dari Spirit Hall langsung maju serentak untuk mengejar para pasukan dari Heaven Dao. Para pasukan Heaven Dao itu berusaha untuk mundur, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam kabut merah darah tersebut. Mereka dibantai oleh pasukan Spirit Hall, Sekte Lebah, dan Pusi Roh combo Hulena dan Yan. Ketua Yan, kau bilang racun ini bernama racun warna-warni. Ini adalah racun terlarang dari klan penghancuran. Racun ini terbuat dari 10 jenis obat tidak beracun. Keunikan terbesarnya adalah sangat tersembunyi. Sebelum menambahkan jenis obat terakhir, racun tidak akan kambuh. Sedangkan begitu target menyentuh jenis obat terakhir, maka racun akan langsung bereaksi. Kalau begitu, kabut yang muncul di kamp besar sebelumnya adalah obat terakhir dari racun warna-warni ini. Jika ini adalah racun terlarang klan dari Sekte Penghancuran, mengapa ia bisa jatuh ke tangan Kekaisaran Wuhun, ucap Tangsan. Dulu Sekte Haotian menutup gerbang tanpa memikirkan keselamatan sekte lain. Spirit Hall melakukan pembalasan dendam besar-besaran terhadap 4 sekte besar. Adik kembaranku Yang Wushuang hilang dalam peperangan sengit tersebut. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat racun warna-warni di klan penghancuran selain aku. Dia disandra. Klan penghancuran selalu lebih memilih mati daripada berkhianat. Tidak disangka dia malah bersujud dan menyerah pada musuh, ucap Yang Wudi. Sementara itu, Tangsan dengan mata iblis ungunya berusaha untuk mencari tahu keadaan dalam kabut merah darah. Meski racun warna-warni tidak terkalahkan, tapi tekad pasukan Kekaisaran Tiandu sangat kuat. Jika indera mereka tidak dibutakan oleh kabut merah pesona iblis milik Hulena, maka keadaan tidak akan begitu parah. Sebuah cahaya mental langsung mengenai Pusi Roh yang membuat Hulena kesal kepada Tangsan.
Sementara itu Tangsan tidak menyangka kalau serangan cahaya Dewa Ungunya tidak bisa melenyapkan kesadaran dari pesona iblis. Sepertinya kemampuan Xiu dan Hulena juga meningkat banyak. Kekuatan pikiran dan teknik penyatuan martial soul sudah mencapai tingkat titel Doluo. Tangsan pun mencoba menyerang kembali dengan mata ungu dewa yang disatukan dengan cahaya dewa laut, yang membuat Fushiro, Hulena, dan Xiu pun lenyap. Keduanya terlempar beberapa meter ke belakang dengan menderita luka. Akhirnya Tangsan pun sampai di depan gerbang Jialing Pass, namun kedatangannya disambut serangan bertubi-tubi dari Sekte Lebah. Mendapat serangan itu, Tangsan mencoba menghindarinya dengan langkah hantu bayangan. Dengan kecepatan langkah bayangannya, dia mencoba untuk menyerang formasi dari Sekte Lebah. Alhasil beberapa murid itu pun terkena oleh serangan senjata milik mereka. Lalu Tangsan pun menggunakan teknik senjata rahasia dari Sekte Tang, yaitu teknik 1001 malam. Dengan teknik 1001 malam, Tangsan berhasil menghancurkan formasi lebah dan melukai ketua Sekte Lebah. Bagaimana mungkin, tidak disangka racunku sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mana Wusuwang, pengkhianat sekte yang tidak tahu malu. Panggil dia keluar untuk dihukum mati, ucap Yan Wudi. Yang Wudi, kau berpikir berlebihan. Sementara itu di dalam benteng Jialing Pass, beberapa pasukan sudah bersiap untuk menutup gerbang Jialing Pass. Adikmu memang keras kepala. Demi mencegah resep pembuatan racun warna-warni tidak tersebar, dia sampai bunuh diri dengan menggigit lidah. Namun itu bukan apa-apa, asal tidak mati. Yang mulia pemimpin suci akan punya cara untuk membuka mulutnya. Teknik pengendalian pikiran, menurutmu bukankah itu konyol? Meski dia ingin mati, tapi pada akhirnya tetap menjadi pengkhianat. Mendengar ucapan provokasi dari ketua Sekte Lebah membuat Yang Bodi menjadi naik pitam. Melihat Yang Bodi marah, Tangsan mencoba untuk menenangkannya. Ketua Yang, tenanglah. Dia sedang menjebakmu. Mereka sudah membentuk formasi. Jika kau masuk sendirian, maka kau pasti akan mati, ucap Tangsan. Tangsan ini sangat licik, kekuatan jiwanya sudah habis. Yang Wudi juga terluka parah. Awalnya aku ingin menangkap mereka, tapi dia malah bisa menembaknya. Jika obat terakhir racun warna-warni berguna untuk menyembuhkan, maka dalam tubuh pasukan kami sudah ada semua jenis obat ini. Sedangkan di duri beracun senior ini kebetulan cocok dengan sifat racun warna-warni ini. Sepertinya Sekte Lebah yang diam-diam meracuni, kan? Pengamatan Tangsan ini sungguh sangat teliti. Pantas saja pemimpin suci bersikap keras ingin membunuhnya. Jangan menghentikanku, ketua sekte. Aku tidak mengizinkannya menghina adikku dan klan penghancuran, ucap Yang Wudi. Ketua Yang, jangan memaksakan diri. Pulihkan tubuh. Menghancurkan kekaisaran Spirit Hall adalah pembalasan terbaik untuk adikmu. Lagi pula pasukan kekaisaran Tiandu yang keracunan masih membutuhkan pertolonganmu. Lalu Tangsan pun melangkah ke depan, membuat beberapa murid dari Sekte Lebah ketakutan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh beberapa ratus pasukan elit dari Sekte Tang yang telah sampai di benteng Jialing Pass. Murid Sekte Tang, dengarkan perintahku, hentikan pengejaran. Aula pertahanan perbaiki bangunan, aula kekuatan waspada dan berpatroli. Sedangkan aula kelincahan dan aula obat mengobati pasukan yang terluka. Sikap yang sangat tenang, tidak mungkin lagi untuk menyerang diam-diam. Baiklah, pasukan kekaisaran Wuhun sudah masuk ke dalam gerbang Jialing Pass. Misiku juga sudah selesai, ucap ketua Sekte Lebah. Lalu dia dan murid Sekte Lebah yang lainnya mundur ke benteng Jialing Pass. Setelah pertarungan singkat di Jialing Pass, Shin pun berpindah ke kamp pasukan Hependou, di mana banyak sekali korban yang masih bisa diselamatkan dibawa ke kamp tersebut untuk mendapatkan sejumlah pengobatan. Apalagi pasukan yang terkena oleh racun 5 warna, kondisi mereka sangat kritis. Sementara itu Tangsan melihat banyak korban yang terkena oleh racun 5 warna, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Lalu dia pun bergegas untuk datang ke kamp ketua Yang Wudi.
Ketua Yang, bagaimana keadaannya? Ini benar memang racun warna-warni, ucap Ketua Yang Wudi. Namun Kekaisaran Spirit Hall melakukan perubahan yang mendasar dan memperluas area penyebaran. Kekuatan racun berkurang banyak. Tua Sekte, tenang saja, aku bisa menawarkan racun ini, ucap Ketua Yang Wudi. Namun Ketua Yang Wudi mengeluh kesakitan. Rasa sakitnya berasal dari luka yang diderita sewaktu pertarungannya dengan Snake Doluo. Ketua Yan, lukamu, ucap Tangsan sembari membantu Ketua Yan Wudi. Meski lukaku parah, tapi hanya luka luar saja, tak masalah. Sebaliknya organ dalam si tombak ular itu dilukai oleh tombak penghancur jiwaku. Dia tidak akan bisa bangkit dalam waktu dekat ini. Meski lukanya pulih, kekuatannya pasti berkurang banyak. Doluo tombak ular terluka parah, sedangkan Doluo beruang iblis mati oleh teknik jiwa Bibidong. Macan tutul hantu ikan landak yang hebat juga sudah kelelahan dalam perang ini. Bibidong sendiri juga dilukai parah oleh Trisula Dewa Laut. Sekarang adalah saat terbaik untuk merebut kembali Trisula Dewa Laut. Rupanya Tangsan berniat untuk mengambil senjata Trisula Dewa Laut yang berada di benteng Jialing Pass. Lalu dia pun bergegas keluar, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Grandmaster Plender dan Guru Erlong. Grandmaster sangat mencemaskan keadaan Tangsan. Tanpa senjata dewa kau tidak akan bisa menahan serangan dari Bibidong, ucap Grandmaster. Guru, aku kebetulan ingin mendiskusikan hal ini denganmu, ucap Tangsan. Grandmaster mengingatkan Tangsan kalau Bibidong sangat ahli dalam menjebak. Dia bersedia mengambil segala bahaya untuk membunuh dalam satu serangan. Jadi dia tidak akan mengumpulkan kekuatan Titol Doluo di Aula Spirit Hall untuk membawa pergi Trisula Dewa Laut dengan paksa. Sebaliknya, dia akan membuat banyak jebakan di sekitar Trisula Dewa Laut dan menunggu. Meski piramida lautan kosmik sudah dihubungkan dengan Trisula Dewa Laut, tapi untung saja dulu tulang kepala jiwaku pernah bergabung dengannya. Sekarang tulang jiwa kepala masih bisa memakai kekuatan piramida lautan dunia untuk berjaga-jaga, untuk harus menghindari cahaya ini. Tangsan sudah sampai di benteng Jialing Pass. Trisula Dewa Laut menembus gerbang Jialing. Sekarang kebetulan berada di dalam gerbang Jialing. Demi mengambilnya kembali, aku harus mengambil resiko menerobos gerbang Jialing. Trisula yang dilemparkan oleh Raja Lanhao dari Kekaisaran Heavendow itu berkilau dan terbang di atas kepala pasukan. Untung saja tidak mengenaiku. Jika tidak, otakku pasti akan dipecahkan. Beberapa prajurit dari Spirit Hall itu sedang menggosip pertarungan antara Bibidong dengan Raja Lanhao. Untung saja pembicaraan itu dihentikan oleh komandan mereka. Sementara itu Tangsan sudah sampai di tempat Trisula Dewa Laut berada. Dalam pertarungan menyelamatkan dua monster besar di hutan Shindo, Bibidong pernah mengejar aku yang menyembunyikan diri. Dengan kekuatan pikirannya yang tinggi, namun sekarang dia terluka parah. Kekuatan pikirannya juga berkurang banyak. Dia tidak mungkin bisa menembus perlindungan lautan dunia. Yang perlu aku khawatirkan adalah suara saat aku bergerak, dan juga jejak terlihat pada rumput dan tumbuhan. Jarak ini kebetulan cukup. Pasti ada banyak pertarung hebat di sekitar Trisula Dewa Laut. Namun aku sama sekali tidak perlu memasuki jebakan di sekitar Trisula. Asalkan memakai cakar penangkap naga dari 6 mantra Sekte Tang, maka cukup untuk menyimpan kembali Trisula Dewa Laut di sini. Dalam pemikirannya itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah serangan anak mata panah raksasa yang menyerang tepat kepadanya. Rupanya Bibidong telah mengetahui kedatangan Tangsan untuk mengambil Trisula Dewa Laut. Tangsan, karena kau sudah datang, maka tinggalkan saja nyawamu, ucap Bibidong. Rupanya Tangsan yang menyelinap ke benteng Jialing Pass untuk mengambil senjata Trisula Dewa Laut ini rupanya sekaligus menutup alur cerita Donghua Solen episode 229. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. 如此强悍的一击
必定消耗了哥所有的精神力，你也在此魂销魄散吧！